Itu yang dikatakan oleh 5 ulama besar. Artinya kita berada di fase kebangkitan Islam. Demi Allah, dalam hitungan sejarah, detik-detik kebangkitan Islam tidak lama lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu artinya kita akan menyaksikan khilafah tegak kembali. Ini betul-betul dahsyat. Akan muncul fase yang terindah sebelum hari kiamat. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat itu? Tentukan dari sekarang. Di tahun pertama dari 3 tahun ini, Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua, Allah memerintahkan langit antah bisa sudusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. Maka gagal panen makin tersebar di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga, Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqiru qutrun minal minas sama. Maka tidak akan ada satu tetes pun, satu tahun tuh nggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Ya, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, fabima ta'ishu, fabima ya'ishu nas bidzalika zaman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan, "Bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih." Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Majelis taklim seperti ini. Jadi kalau mau hijrah ke majelis taklim, di situ kita akan selamat. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna bi rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan." Maka Dajjal berkata kepada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu, lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, "Kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami." Kata Dajjal, "Jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan." Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, hitam awan di atas kaum itu, lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Hai langit, turunkan semua airmu." Deras hujan dicurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman, dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal menggerakkan tangannya, maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Di mana Islam akan zahir? Akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, "Saya tidak Dajjal ilal Madinah." Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Fa inna likulli babin bawabatin Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat, bisihamihim dengan panah mereka. Setiap Dajjal mau masuk dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar, tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal, justru dia datang menghadap Dajjal. Pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah, pegang dia, digergaji dari kepala sampai juga. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, "Jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhan? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian?" Tidak.